Selamat sore, Sobat Media sekalian. Selamat berjumpa di kanal Kabar Buku Tangan Terbuka Media. Bangun jiwa via media Anda. Kali ini Kabar Buku akan mengupas buku Pelita Bagi Kakiku, 88 Renungan Mazmur 119 yang ditulis oleh Pendeta Tohom Marison Partiri. Terima kasih sudah melihat tayangan kami, dan hari ini kami kedatangan sobat istimewa, Bang Felix atau Mas Felix saya panggilnya. Selamat sore, Mas Felix. Ya, ya, Pak Mas Felix ini salah satu aktivis dan calon pendeta di GKI Kebayoran Baru. Ya, selamat sore, dan mungkin bisa ditunjukkan bukunya, Mas Felix. Iya, Pak. Ini dia bukunya, buku Pak Tohom. Oh ya, terima kasih. Ini buku yang akan kami diskusikan. Baik, hari ini kita akan mengupas di halaman 118 di bab yang ke-42, seperti kirbat yang diasapi. Ini juga yang pernah dibahas waktu kita meluncurkan buku di GKI Kebayoran Baru, ya. Betul, Pak. Iya, kita mulai dari catatan atau ingatan Mas Felix nih tentang buku, dan juga mungkin sekilas tentang peluncuran buku waktu itu, ya. Iya. Iya, Pak. Pak Kris, terima kasih untuk kesempatannya. Sore hari ini saya boleh bersama-sama membagikan suatu kesan gitu ya. Bagi saya kesan yang sangat baik tentunya tentang buku ini. Ya, buku ini saya sudah miliki, dan saya juga dapat tanda tangannya dari penulisnya langsung, Pak Kris. Ya, menurut saya buku ini buku yang sangat baik bagi saya pribadi gitu ya. Tentunya sebagai anggota jemaat, saya sangat terberkati dengan diluncurkannya buku ini. Buku yang menurut saya sangat praktis untuk dibaca oleh semua kalangan, dan apalagi menariknya buku ini membahas Mazmur 119 ya, secara lengkap gitu. Ada 88 renungan di sana. Dan kita ketahui sendiri bahwa Mazmur 119 itu punya ayat yang sangat banyak. Ya, ayatnya itu sampai 176 ayat. Ya, jadi Mazmur terpanjang, bahkan pasal terpanjang dalam Alkitab kita. Sehingga menarik ketika Pendeta Tohom sendiri menuliskan renungannya ya sebanyak 88 tentang Mazmur 119 ini. Dan ketika peluncuran buku yang lalu juga saya hadir di sana. Saya sungguh senang dan terberkati dengan diluncurkannya buku ini, di mana di sana Pendeta Tohom juga banyak menceritakan gitu ya tentang pengalamannya dalam menulis buku ini. Dan secara khusus yang pada sore hari ini saya akan membahas sedikit gitu ya, mereview tentang salah satu bagian dari buku ini di bab 42 ya, tentang seperti kirbat yang diasapi gitu ya, dari Mazmur 119 ayat 83. Di sana dikatakan, sekalipun aku menjadi kering seperti kirbat yang diasapi, ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Nah, ini menarik. Kenapa menjadi menarik? Karena bagi saya pribadi, Pak, ayat ini itu sangat relate dengan kehidupan semua manusia. Ya. Dan dalam hal ini tentunya anak muda. Ya. Karena kirbat di sini Pak Tohom sudah memaparkan secara jelas bagaimana saat itu kehidupan pemazmur, penulis Mazmur, sedang dalam pergumulan yang berat, ya, kehancuran hidup, keremukan hati, kerapuhan jiwa, penderitaan roh, kelelahan fisik, sakit penyakit, dan kelemahan mental. Nah, ini yang terakhir, kelemahan mental kan tentu dialami semua manusia, tetapi yang menjadi isu saat ini kan anak muda gitu ya.
kalau berbicara tentang mental health ya, mengalami berbagai macam pergumulan dalam pekerjaannya, dalam studinya, ya. Di sini sangat dipotret jelas gitu ya, betapa pemazmur juga mengalaminya. Namun di tengah situasi itu, dalam renungan yang ditulis Pendeta Tohom, saya melihat betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya gitu. Bahkan di tengah situasi itu, terpuruk sekalipun, Permazmur justru mengajak kita untuk selalu gigih dan berjuang untuk tidak pernah melupakan firman Tuhan. Ya, tidak meninggalkan perintah Tuhan. Dan itu yang menurut saya menarik di tengah situasi saat ini, di tengah konteks kehidupan anak muda saat ini ya. Saya mewakili anak muda yang tentu juga pergumulan hidupnya berat, ya banyak hal yang dipergumulkan ya dimanapun itu, di tengah kesibukan yang sedang dijalani, tetapi ajakan pemazmur untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan, sekalipun sedang mengalami pergumulan pun, itu yang harus kita miliki saat ini gitu, sebagai anak muda gitu ya, sebagai umat, sebagai orang yang sedang mengalami pergumulan hidup. Di sini pemazmur ya mengajak kita untuk tetap berpegang, selalu bertahan dalam komitmen pribadi untuk bergantung pada Tuhan apapun situasinya. Jadi itu sih Pak, menurut saya hal yang menarik, yang cukup relate dengan kehidupan masa kini yang ditulis Pendeta Tohom dengan sangat baik tentunya. Begitu. Ya, terima kasih Mas Felix, karena dari satu ayat, sekalipun aku menjadi kering seperti kirbat yang diasapi, ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Jadi semacam rekomitmen ya, dengan di tengah pergumulan, di tengah masalah yang dihadapi, firman Tuhan menjadi pegangan. Nah, tadi juga sempat ini ya, mengupas bagaimana kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Tapi kalau boleh cerita di GKI Kebayoran Baru dan juga di dalam pelayanan Mas Felix, seperti apa sih sebetulnya anak-anak muda sekarang ya, terutama kaitannya apakah benar ketika sedang mengalami pergulatan itu, ya mereka tetap ingat mazmur-mazmur seperti ini gitu ya? Gimana menurut Mas Felix? Iya Pak, ya saya sebagai seorang anak muda, saya juga sedang berproses ya di GKI Kebayoran Baru, mengenal jemaat sebagai calon pendeta juga di sana. Saya mengamati kehidupan anak muda ya, khususnya di GKI Kebayoran Baru ya samalah dengan anak muda pada umumnya ya dimanapun itu. Ya, cuma bedanya memang Kebayoran Baru terletak di Jakarta Selatan, di kota metropolitan yang cukup padat, dan tentunya gaya hidup, kebiasaan itu juga sangat tentu sedikit berbeda gitu ya dengan daerah-daerah lain. Tetapi menariknya ketika saya berjumpa dengan anak muda, dengan apapun yang menjadi pergumulan teman-teman muda, saya tetap melihat betapa mereka tetap memerlukan firman Tuhan dalam hidup mereka gitu ya. Hal ini saya temukan langsung ketika anak muda masih hadir ke gereja setiap minggunya ya. Artinya di situ kan ada kerinduan untuk mereka mendengarkan firman Tuhan ya, untuk mereka menemukan tuntunan hidup gitu ya di tengah berbagai macam rutinitas dan kesibukan mereka. Dan juga acara-acara PA ya, pemahaman Alkitab ya, tentunya yang dikemas oleh Komisi Pemuda itu juga masih diminati Pak. Ya walaupun mungkin peminatnya tidak sebanyak zaman dulu gitu ya, zaman sebelum pandemi ya, tetapi masih diminati. Artinya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendalami apa itu makna-makna dari Mazmur gitu ya, masih ada dimiliki anak muda zaman sekarang Pak. Begitu. Iya, dengan PA mungkin juga di persekutuan pemuda. Betul. Dan sesuatu yang kemudian dengan gaya anak muda itu tetap menjadi ini ya, mereka tetap setia gitu ya.
Iya, Ya, kalau kita bandingkan dengan pandemi atau dengan gereja lain, barangkali berbeda. Tetapi seberapa pun anak muda ketika berkumpul, itu menurut saya justru ketika kita bisa hadir dan kita mengamati, mungkin bagus juga kalau memang paling tidak buku ini juga menjadi wacana ya untuk iya, mereka juga membaca Mazmur, Amsal, dan juga firman Tuhan. Nah, betul. eh, ya, kita pasti senang kalau memang ada kreativitas yang di dalamnya anak muda terus menggumuli itu ya. Iya, Nanti kita bisa diskusikan itu. Nah, tentang mungkin kembali ke buku ini dan penulisnya. Ini barangkali tadi kita belum mulai ya. Bagaimana Mas Felix mengenal Pak Tohom dan bagaimana buku ini menjadi sesuatu yang menjadi penanda kehadiran pelayanan Pak Tohom. Barangkali itu juga menarik ya. iya. Silakan. Iya, saya kenal Pak Tohom sejak tahun 2023 ketika saya menjalani praktik jemaat di jemaat ini di GKI Kebayoran Baru, dan tentunya Pendeta Tohom eh, menurut saya sosok yang sangat puitis ya bagi saya secara pribadi, dan ternyata itu terbukti dengan dimana dia menuangkan setiap tulisannya dalam buku yang kita nikmati bersama ini gitu ya, Pelita Bagi Kakiku. Di sana Pendeta Tohom menuliskan refleksinya, penghayatannya terhadap Mazmur 119 yang sangat kaya ini, dan tentunya Pendeta Tohom yang menarik dalam tulisan-tulisannya menggunakan penafsiran historis kritis ya. Kalau saya amati di sini ya sebagian besar, karena Pak Tohom selalu kembali ke kata aslinya ya, menggali kedalaman makna dari kata aslinya ya, kata Ibraninya, dan termasuk juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjadi dasarnya dalam menguraikan apa yang menjadi refleksinya gitu, tentunya dalam renungan-renungannya. Jadi itu merupakan hal yang menarik ya, di mana saya sendiri ya sebagai seorang teolog yang belajar teologi, di mana di kampus diajarkan berbagai macam cara tafsir gitu ya, cara tafsir kekinian tentunya. Tetapi saya kembali diingatkan tentang oleh Pendeta Tohom tentunya bahwa penafsiran paling sederhana dan yang ternyata masih dibutuhkan di zaman ini tentunya tadi penafsiran di mana kita mau mengecek kembali gitu ya kata aslinya, dan ternyata menarik ya, dimana kata asli dari tulisan Alkitab gitu itu punya kedalaman makna, punya kekayaan makna yang perlu kita gali lagi gitu dari hari ke hari gitu, sebagai umat yang hidup di masa kini tentunya. Itu yang saya ajak untuk kita bersama lakukan saat ini gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Felix sudah Iya, memperkenalkan juga Pak Tohom dengan pelayanannya dan kas yang kena ya, betul. karena mungkin akhirnya menyukai juga puisi dan gaya-gaya puitisnya Pak Iya, Tohom ya. betul. Lalu misalnya ini, kalau buku ini kemudian kita secara sengaja untuk menjadi ajakan ke tidak hanya jemaat umum tapi juga anak-anak muda gitu ya. Mungkin Mas Felix punya ide-ide gitu ya. Entah itu kita bikin apa, semacam vokalisasi gitu ya, atau Mazmur yang kemudian kita koleksi menjadi gaya anak muda gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pelayanan Mas Felix, kira-kira ide-ide apa nih supaya dengan buku ini dan juga gerakan-gerakan kita untuk membaca dan menulis gitu ya, ke depan itu kita bisa kena ya, bisa semakin mengajak lah anak-anak muda. Iya, tentunya dengan buku ini ya, kalau bisa dibilang saran atau usulan ya yang bisa dikembangkan untuk pelayanan untuk anak muda khususnya gitu ya. Mungkin buku ini bisa menjadi bahan PA ya, atau pemahaman Ya. Alkitab tentunya. Dan PA-nya sendiri tentu bisa dikemas secara kreatif ya, apapun itu. Yang jelas pengalaman saya bersama anak muda yang terutama dalam sebuah PA itu adalah bagaimana teman-teman muda bisa
membagikan cerita hidupnya gitu ya. Yang penting Oke. dalam menemukan makna dari setiap mazmur yang dibacanya tentunya gitu ya. Jadi ternyata mazmur ini itu masih relevan untuk kehidupan masa kini ya. Artinya bisa terus digali kedalaman maknanya, dan harapannya ketika mazmur ini ya bertemu dengan kehidupan anak muda saat ini, ya ada semacam kolaborasi yang baik gitu, di mana akhirnya nanti anak muda bisa menjalani hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab kita gitu. Dan mungkin juga zaman sekarang gitu ya, anak muda yang sangat fasih bermedia sosial, mungkin renungan ini bisa menjadi dasar untuk kembali mengembangkan digital pelayanan digital dengan ya membagikan konten-konten ya menggunakan dasarnya Mazmur ini gitu ya. Dan saya rasa itu lebih menarik juga untuk anak muda zaman sekarang ya, dibagikan lewat media sosial, entah direkam, dibuat konten yang menarik, tetapi intinya itu menggunakan refleksi-refleksi yang sudah ditulis Pendeta Tohom dalam buku ini. Itu menarik sih, Pak. Jadi dengan cara-cara kekinian yang diminati dan disukai oleh anak muda. Begitu, Pak. Iya, terima kasih untuk saran dan pengamatannya ya. Anak muda masih bisa kita ajak, tentu saja kalau tadi ya mereka kita libatkan dengan cerita-cerita kisah hidupnya yang relevan dengan yang kemudian menjadi juga kita dorong untuk terlibat dalam pelayanan digital ya. Iya. Ya, terima kasih. Moga-moga di Kebayoran Baru ada satu grup yang kita bisa berkolaborasi di masa depan. Iya. Ya, terima kasih untuk diskusi dan review buku Pelita Bagi Kakiku. Juga terima kasih karena sudah tentu saja dengan jemaat dan Pendeta Tohom ini menjadi buku yang bisa hadir dan menjadi berkat bagi semua. Ya, selamat melayani dan selamat menggumuli anak muda zaman sekarang, Mas Felix. Terima kasih, Pak. Iya, sekali lagi Sobat Media, kita sudah selesai di kanal hari ini, diskusi dengan Mas Felix, calon pendeta dari GKI Kebayoran Baru. Dan dengan demikian kita menemukan satu ajakan tadi yang sudah disampaikan, anak muda bisa menyukai Mazmur, bisa menjadi pelaku dari Mazmur yang diterapkan dalam kehidupannya dan tentu saja menjadi berkat bagi semua. Terima kasih untuk hari ini dan semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Mas Felix. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Iya, demikian sobat media sekalian, kabar buku, dan tentu saja dengan kegiatan kami ingin mendorong supaya kita bisa melakukan pelayanan media dengan terus-menerus membangun jiwa via media dan membangun budaya literasi dan budaya. Salam dari kami, Tuhan Yesus.